paling atas yang paling banyak menghabiskan dana biaya untuk BPJS aja di negara kita ya. Paling tinggi pertama adalah stroke dengan 39,4% stroke. Yang kedua diduduki oleh penyakit jantung, itu 37,1 Indonesia. Yang ketiga baru diikuti oleh kanker, keempat penyakit gagal ginjal, kelima penyakit paru kronis. Nah, untung kita ambil penyakit jantung dan stroke, kebetulan juara 1 dan juara 2 untuk penyakit katastrofik di Indonesia. Memang ini paling besarnya gitu ya. Oke, apa sih sebenarnya sakit jantung dan stroke itu? Kenapa kok bisa terjadi, tidak dapat terdeteksi, lalu bisa sampai menimbulkan kematian atau dari kedokteran okupasi itu menyatakan bahwa orang-orang dengan usia produktif itu yang paling muda pernah terkena stroke itu umur 21 tahun. Ya. Nah, di umur 21 tahun sampai umur 56, 58 tahun itu adalah usia produktif. Kalau sempat sakit, ternyata terserang stroke, itu tidak akan mungkin kembali rata-rata. Sekitar 70% statistiknya tidak akan kembali normal. Nah, ini merupakan kerugian juga buat perhitungan statistik usia produktif dalam hidup kita, ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi stroke? Kenapa bisa terjadi sakit jantung? Gampang dan mudah. Jangan susah-susah mikirnya. Gini, penyakit stroke itu menyerang pembuluh darah yang ada di kepala, yang ada di dalam otak, stroke. Penyakit jantung itu yang terkena adalah satu, dinding jantungnya, dua, pembuluh darah yang memberikan oksigenasi ke dalam jantung sendiri. Sebenarnya ada lagi saudara sepupunya, paru-paru, saudara lainnya ginjal, saudara lainnya juga ada banyak. Tapi yang kita fokuskan hari ini dua ini, ya, stroke dan sakit jantung. Oke. Kelainannya di mana? Pada struktur organnya, kelainannya pada pembuluh darahnya. Ada apa di pembuluh darahnya? Pembuluh darah itu seharusnya yang kita bayangkan adalah seperti pipa PVC selongsong normal, ketebalannya 5 mili. Tebal dindingnya, oke? Oke. Ternyata karena kesalahan pola makan, kesalahan pola hidup kita, sehingga menimbulkan penebalan di dinding dari pembuluh darah tadi. Kolesterol, asam urat, merokok, oksidan, banyak. Nah, itu akan menimbulkan penebalan dinding pembuluh darah. Satu. Yang kedua, dinding pembuluh darahnya jadi rapuh. Tiga, akhirnya menimbulkan kekakuan dari si pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan harusnya kalau dia masih usia normal, dia itu bisa mengecil dan membesar. Itu memang mekanisme pembuluh darah. Nah, kalau misalkan diserang oleh oksidan tadi, maka kemampuan elastisitas si dinding pembuluh darah tadi hilang. Berkuranglah paling tidak. Ya kan? Nah, gunanya apa sih supaya dia ngecil, bisa membesar, kenapa nggak diem aja kayak pipa PVC begitu saja? Nggak, ternyata kalau misalkan tensinya lagi tinggi, jantung memompa darah, dia bisa membesar, sehingga kapasitasnya banyak, tapi tekanannya rendah. Oh, ternyata kita butuh nih flow darah itu cepat. Dia kecilin. Semakin kecil luas penampangnya, maka tekanan itu semakin besar mendorong. Nah, kalau dibayangkan pipa tadi tidak kehilangan elastisitasnya, suatu waktu lagi didorong sama jantung, itu kemungkinan bisa pecah. Itu satu ya. Yang kedua, kalau dindingnya semakin lama semakin sempit, dindingnya lama-lama semakin kecil, nyumbat enggak? Lama-lama nyumbat. Sehingga flow dari si darah dan oksigen jadi terganggu. Ya, contohnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi pembuluh darah yang harusnya bulat, itu jadi sempit karena adanya plak-plak dari oksidan. Nah, ini yang tidak bagus. Kapan flow oksigenasi ke otak berkurang, mungkin masih bisa kita rasakan keleyangan, pusing-pusing. Begitu subtotal, di atas 80%, pingsan orangnya. Kenapa? Klinis keluhan orang yang kena stroke atau yang serangan jantung, pingsan. Dok. Itunya. Ya, kira-kira. Dok, nanti Dokter Bintang sambil ngomong, saya kalau ada pertanyaan, saya tanya juga ya. Founder juga oh, boleh. Mau lebih pintar gitu, Dok ya. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Nah, tadi kan tadi kan Dokter Bintang kan ada bilang tuh, katanya tadi tuh ada plak-plak apa itu, plak oksidan tuh. Maksudnya apa sih, Dok? Bisa ada plak itu karena apa, Dok? Kebanyakan makan lemak gitu atau gimana? Termasuk. Jadi faktor risiko yang menimbulkan stroke itu merusak dinding pembuluh darah, salah satunya si
kolesterol. 2, asam urat. 3, diabetes. Diabetes itu gula tinggi di dalam darah itu menimbulkan kerusakan dinding pembuluh darah. 4, merokok. Termasuk faktor risiko. Oke, jadi selain pola makannya hajar semua gitu ya. Jadi jadi orang kalau udah kena diabetes bisa nanti ke depannya itu bisa kenanya jantung atau stroke gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Asam urat juga sama ya, Dok ya? Asam urat juga bisa. Asam urat itu faktor risiko juga. Oh, jadi awalnya asam urat, nanti kemudian itu bisa kena jantung atau stroke juga ya? Asam urat biasanya menimbulkan sumbatan dan penumpukan kalsium urat di ginjal. Ginjalnya tidak mampu memproduksi apa yang dibutuhkan oleh si jantung. Jadi ginjal kena, lama-kelamaan jantungnya kena. Oh gitu ya. Bukan kadang ya, seringnya tuh banyak orang meremehkan yang namanya asam urat sih, Dok, ya kan? Udah hajar makan kacang-kacangan, hajar makan emping yang banyak gitu kan. Asam urat, ya udah dia minum obat asam urat, tapi asam uratnya masih belum normal, bisa kena jantung sama stroke juga ya. Bisa, betul sekali, Pak. Jadi kalau asam urat kita minum obatnya itu minimal 3 bulan. Kenapa? Karena memang metabolisme asam urat bisa menurun dalam tubuh kita tuh per 3 bulan. Oh, oke. Ya. Kalau kolesterol dalam 1 bulan. Obat kolesterol, jadi kita, maksudnya? Betul. Minimal kita minum obat kolesterol itu dalam 1 bulan, diharapkan bulan depannya itu sudah ada signifikan penurunan dari kolesterol tadi. Yang berlebihan. Tapi kalau asam urat 3 bulan, Pak. Lebih lama lagi dari itu. Nah, ini yang kadang-kadang kan kepatuhan kita dalam minum obat juga dipertanyakan sebenarnya gitu loh. Dianggap bahwa sudah minum seminggu, 10 hari, udah orang biasa batuk pilek juga cuman minum itu seminggu beres gitu. Yeah. Ternyata enggak. Oke, sip, Dok. Lanjut, Dok. Gitu. Ya. Nah, silakan. Nah, karena tadi struktur pembuluh darahnya rusak, maka kalau ada gangguan tekanan dari jantung atau tekanan dari pembuluh darah tadi, pecah. 1. Yang kedua, tersumbat. Flow-nya tidak lancar. Ini mekanisme dasar yang sering terjadi kalau nanti dia tersumbat atau pecahnya di otak, kita namakan stroke. Kalau nanti tersumbat atau pecah atau terganggu di pembuluh darah yang memperdarahi jantung, bisa kita bilang penyakit jantung ginjal, biasanya kita sebut gagal ginjal. Oksigenasi yang untuk ginjalnya sendiri, akhirnya fungsi ginjalnya turun sampai rusak, akhirnya perlu cuci darah yang seminggu sampai 3 kali gitu. Nah, itu.